Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hufrizatul Farida, mahasiswa Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta, akan mempresentasikan terkait strategi penghimpunan dan penyaluran lembaga zakat kesejahteraan ukhuwah Bali. Baiklah, di sini mulai saja. Kita mulai dari latar belakang, di mana Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang diartikan sebagai rahmat bagi seluruh alam, di mana zakat yang bisa kita katakan sebagai salah satu pilar dalam rukun Islam yang harus sehingga dengan menunaikan zakat itu bisa menjadi sebuah tolak ukur sempurnanya identitas menjadi umat Islam. Di sini Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan pendanagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Lembaga ini juga lahir dilatar belakangi oleh semakin banyaknya masyarakat Islam yang berkontribusi dan menerima bantuan yang bersifat kemanusiaan maupun yang berkenaan dengan sarana dan prasarana. Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali memiliki visi menjadi lembaga nirlaba terpercaya dalam pengelolaan dana zakat yang menuju kemandirian umat. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi penghimpunan lembaga amal zakat Ukhuwah Bali atau disebut dengan LASU Bali. Yang kedua, bagaimana manajemen penyaluran dana zakat di lembaga amal zakat kesejahteraan Ukhuwah Bali. Tujuan penelitian. Di sini terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan dalam pengumpulan dana zakat dari LASU, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana manajemen zakat yang ada di Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali. Ini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode interview dengan melakukan tanya jawab sepihak dengan lembaga yang akan diteliti. Metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data proses pengorganisasian dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan dalam penelitian tersebut. Bab 2. Kajian pustaka. Di sini kita membahas tentang zakat. Bab 2. Kajian pustaka. Tentang teori zakat. Zakat adalah pengeluaran sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib yang diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Di sini terdapat 3 macam zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal, dan yang ketiga zakat penghasilan. Di mana zakat fitrah adalah suatu hal yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Golongan orang yang wajib memberikan zakat adalah orang yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat tersebut. Yang kedua, zakat mal atau yang bisa disebut dengan zakat harta, di mana zakat harta yang dikeluarkan oleh muzaki atau orang yang berzakat melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik atau yang bisa disebut dengan orang yang berhak menerima zakat tersebut. Yang ketiga, zakat penghasilan. Zakat yang penghasilan merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim yang telah memiliki penghasilan baik dari kerja secara mandiri maupun di bawah perusahaan atau naungan orang lain, dan zakat ini dibayarkan setiap bulan sebanyak 2,5% dari total pendapatan tanpa harus menunggu 1 tahun. Kedua, proses pemungutan atau yang dalam bab 2 ini terdapat
pengelolaan dan pengumpulan dana zakat. Jadi dalam lembaga amil zakat kesejahteraan ukhuwah Bali ini mengumpulkan dana zakat melalui door to door, melalui penyebaran pamflet, dan melalui media sosial. Dan dalam pengelolaan zakat ini terbagi menjadi 3 program penyaluran. Yang pertama program pendidikan, yang kedua program dakwah, dan yang ketiga program rumah sehat. Dalam program penyaluran dalam bidang pendidikan ini dibuktikan dengan berdirinya sekolah non formal yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan selain itu program ini juga memberikan beasiswa kepada anak-anak didik dari beasiswa cerdas, beasiswa sarjana, dan beasiswa rumah terampil ukhuwah. Yang kedua program dakwah. Program dakwah ini dibuktikan dengan adanya kajian yang diberikan dari Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali kepada masyarakat muslim yang ada di Bali. Adapun sarana atau media yang digunakan dalam berdakwah itu melalui media online dan melalui penyebaran media online dan secara offline. Yang ketiga program rumah sehat. Program rumah sehat yang ada di Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali ini memberikan dua manfaat. Yang pertama rumah sehat ukhuwah, dan yang kedua itu penyuluhan kesehatan, di mana penyuluhan kesehatan itu dengan target memberikan pemahaman terhadap pentingnya kesehatan khususnya pada ibu dan anak. Jenis pelayanan kesehatan pada YKU Bali ini tingkat kunjungan pasien dalam sebulan hampir mendekati 400 pasien, sehingga jenis pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan darah, nebulizer, pamsper, hitan atau sunat, dan pemeriksaan KB. Yang ketiga, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang ada dalam lembaga amil zakat kesejahteraan Bali ini meliputi 2 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya Nugroho yang meneliti terkait prosedur penyaluran zakat infak sodako pada lembaga amil zakat tabungan peduli umat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, di mana penelitian tersebut menghasilkan bahwa prosedur penyaluran zakat masih mengandung kelemahan yang secara konsep maupun secara teknis, di mana hal ini dilihat dari organisasi yang telah memiliki 3 fungsi, yaitu telah dibuktikan dengan terpisahnya OPS, yaitu adanya fungsi penerimaan zakat, fungsi pembukuan, dan fungsi penyaluran zakat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat yang meneliti tentang analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kulon Progo yang menghasilkan kesimpulan bahwa prosedur pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kulon Progo di bidang pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat tidak terlalu baik dan perlu diperbaiki, yang disebabkan karena belum maksimalnya pengumpulan zakat sehingga pembagian zakat belum merata bagi setiap mustahik. Bagian ketiga dalam bab 3 ini adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir melalui penerapan pengumpulan dan pengelolaan zakat ada di Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam menunaikan zakat di setiap bulannya. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dibuat sebelumnya dengan gambaran yang ada pada proposal yang akan saya kirimkan. Bab 3, metodologi penelitian.
Tujuan yang pertama, desain penelitian. Tujuan dari desain penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan variabel yang mempengaruhi perilaku zakat menurut beberapa literatur menggunakan metode penelitian survei kuantitatif dan memverifikasi metode penelitian deskriptif yang dapat menjadi cara terbaik untuk tujuan dalam penelitian ini. 2. Variabel penelitian. Penelitian ini didefinisikan sebagai atribut, sifat atau nilai orang, benda atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu sehingga ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Operasional variabel. Variabel operasional itu menurut Erlina yang menerjemahkan ciri-ciri suatu objek menjadi komponen yang dapat diamati yang menemukan dilakukannya pengukuran dan operasional konsep dalam penelitian untuk mempermudah mendeskripsikan variabel yang akan diukur dan digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data yang diperlukan oleh operasional variabel. Yang ketiga, populasi. Populasi menurut Sugiono itu mencantumkan informasi apapun yang relevan bagi kita dalam parameter yang kita tentukan, senada dengan apa yang kita lakukan. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari hal-hal atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselesaikan dan disimpulkan. Yang kelima, sampel. Sampel adalah representasi dari ukuran populasi dan susunannya. Meneliti seluruh populasi tidak serta-merta dilakukan dalam penelitian yang menggunakan metode survei. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari respon dengan menggunakan kuesioner dengan pernyataan yang dikirimkan kepada mereka secara langsung. Metode ini digunakan dalam memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih baik dan kontrol atas klaim yang diuji menggunakan skala literatur. Yang keenam, teknik pengumpulan data. 3. Yang ketujuh, metode analisis data. Dalam penelitian ini, untuk mengungkap fenomena yang telah diperoleh, studi yang harus menganalisis data dengan menjelaskan hasil dan menjawab pertanyaan peneliti. Analisis data adalah proses memadatkan informasi dalam format yang sederhana untuk dipahami dan dianalisis, sehingga metode terbaik untuk analisis data harus sesuai dengan desain penelitian dan variabel yang diselidiki, yang sesuai dengan model dan kerangka teori yang dihasilkan dari penelitian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.